Bapak Firman M. Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Aldi. Oke, Pak Firman, ini meskipun Asosiasi Perjalanan Haji dan Umroh tentunya menghormati keputusan pemerintah untuk membatalkan ibadah haji demi keselamatan para calon jemaah haji asal Indonesia, tapi sebetulnya bisa mungkin Anda elaborasi kerugian apa yang harus ditanggung oleh para penyelenggara ibadah haji dan juga umroh? Ya, sebagaimana press release Ampuri kemarin ketika Kementerian Agama setelah mengumumkan pembatalan haji pada tahun ini, kami Ampuri Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia yang beranggotakan sekitar 500 anggota menghormati keputusan tersebut karena dengan teliti kami membaca alasan-alasan yang menimbang menyebabkan keputusan tersebut diambil. Pertama adalah faktor keselamatan dan kesehatan jamaah sendiri. Yang kedua adalah faktor masih ke dalam kondisi pandemi dan cukup berkembang di beberapa negara. Yang ketiga yaitu belum adanya kepastian apapun dari pemerintah Saudi tentang kuota untuk haji pada tahun ini. Nah, ini menjadi catatan juga bahwa tentang kuota ini belum ada satu negara manapun yang mendapatkan kepastian kuota pada tahun ini termasuk Indonesia. Jadi kami hargain itu dan tentu Mas Aldi dari secara bisnis kami bisa memahami bahwa keputusan tersebut adalah sangat berat bagi kami sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang tahun kedua anggota kami sudah tidak bisa melakukan usahanya di sektor pelayanan haji. Bahkan dari umroh pun sudah tidak bisa dilakukan lebih awal lagi, yaitu pada mulai 27 Februari tahun 2020 yang lalu. Jadi hampir jalan 2 tahun, pengusaha-pengusaha ibadah haji dan umroh tidak melaksanakan ibadah hajinya. Nah, ini yang kita harapkan ketika pemerintah telah memutuskan pembatalan. Jadi keputusan ini tidak serta-merta selesai sampai di sini. Kita berharap ada hal-hal yang baik yang bisa ditawarkan, yang diberikan kepada penyelenggara, yang notabene adalah penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji sendiri yang terdampak langsung dari akibat kebijakan pembatalan tersebut. Oke, Pak Firman, bagaimana lalu nasib dari mereka calon jemaah haji yang batal berangkat pada hari ini? Bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh mereka yang terpaksa mungkin harus menunda sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan begitu? Kondisi ini tentu sangat prihatin bagi kami terhadap apa yang terjadi pada jamaah-jamaah yang telah mendaftar pada biro-biro kami semuanya. Ini kita harapkan dalam surat kami kepada jamaah, kepada anggota yang disampaikan kepada jamaah, kita berharap jamaah dapat menerima kondisi ini dengan rasa sabar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kita semua telah melakukan persiapan yang sangat matang. Bahkan tahun ini bekerjasama aktif kami Ampuri bersama Kemenak untuk membahas hal-hal teknis sifat pelaksanaan ibadah haji ketika masa pandemi, yang sebutnya mitigasi haji dalam masa pandemi, baik sifat teknis pelaksanaan, pelayanan, bahkan dari aspek fikihnya telah kita lakukan persiapan. Namun ketika kemungkinan itu tidak bisa dilakukan pada tahun ini, kita berharap jamaah bisa bersabar menerima keputusan ini dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dengan menjaga niatnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung setiap kesabaran kita, waktu yang kita tunggu untuk menjelang keberangkatan kita, bagian daripada amal ibadah itu sendiri. Oke, apakah artinya Pak Firman mereka yang sudah mendapatkan kuota haji pada tahun 2021 ini, jika nantinya mungkin pada tahun 2022 kuota haji sudah mulai dibuka kembali, sudah bisa berangkat kembali ke Arab Saudi, mereka sudah bisa langsung untuk berangkat di tahun berikutnya, atau jatah mereka harus menunggu waktu tunggu yang baru lagi? Tentu nanti ketika haji dibuka insya Allah pada tahun depan 2022, semua jamaah yang sudah lunas pembayarannya dan menunggu akibat diberhentikan atau dibatalkan keberangkatan dari tahun 2020 dan 2021 tetap menjadi nomor prioritas pertama untuk bisa diberangkatkan pada tahun depan. Nah, untuk tetap menjadi nomor prioritas pertama, tentu kita memastikan mereka tetap dalam kondisi terdaftar dan terjadwal di sistem Siskohat, dalam artian mereka tidak menarik biayanya. Nah, jika mereka tetap beringinan sebagian karena dengan masa tunggu yang sangat panjang, kemungkinan dana sebagian
dibutuhkan oleh jamaah, pemerintah membuka opsi bagi mereka bisa menarik biaya pelunasannya untuk sementara waktu, dan ketika menjelang musim haji tahun depan harus kembali melunasi sehingga tetap menjadi prioritas utama untuk diberangkatkan. Jadi insya Allah tetap tidak akan ada satu orang pun yang dilangkahi oleh orang lain kecuali dengan sistem puskam-puskap yang sudah sepakatin dalam sistem Siskohat Kemenang. Oke, jadi bisa refund ya selama uang tersebut masih ditempatkan di biro ataupun penyelenggara haji, mereka dipastikan masih akan tetap bisa berangkat pada saat waktunya Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Nah, ini terkait dengan dana yang sudah dikelola begitu oleh penyelenggara haji ataupun umroh, bagaimana kemudian memastikan bahwa dana yang sudah ditaruh oleh para calon jemaah ini akan terus aman untuk mereka, mungkin Pak Firman? Jadi Mas Aldi begini, kemarin itu ketika keputusan dibacakan, Menteri Agama didampingin oleh Ormas NU Muhammadiyah dan termasuk juga ada pimpinan BPKH, dalam hal ini Bapak Anggito Abimayu, juga telah memberi pernyataan. Pernyataan ini bukan hanya bagi jamaah tentunya, sungguh sangat menyenangkan bagi kami, memuaskan bagi kami, karena ada statement dari BPKH sendiri dan pemerintah bahwa dana-dana yang disetorkan sebagian daripada setoran ibadah haji adalah dana yang aman, tetap tersimpan di BPKH dengan baik. Karena setoran jamaah yang dibayarkan kepada seluruh penyelenggara ibadah haji khususnya adalah PHK-PHK tersebut, semua dana tersebut disetorkan kembali kepada BPKH. Jadi dengan jumlah minimal $8.000 setiap dana jamaah haji khusus itu berada di BPKH bagi mereka yang tertunda keberangkatan semenjak tahun 2020 yang lalu. Dan sudah dinyatakan ada, insya Allah dana itu aman, dan itu adalah ketenangan bagi kami tentunya, dan insya Allah menjadi ketenangan juga bagi seluruh jamaah. Baik, Pak Firman, ini kan sudah tahun kedua, artinya Indonesia tidak menyelenggarakan ibadah haji ke Tanah Suci ya. Bagaimana sebetulnya keadaan para penyelenggara ibadah haji saat ini tidak bisa menyelenggarakan perjalanan begitu? Apa yang harus ditanggung kerugiannya, termasuk apakah banyak yang harus terpaksa bangkrut begitu, gulung tikar menutup usahanya karena aturan larangan untuk masuk Arab Saudi sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ibadah umroh ataupun haji? Mas Andi, ini jujur sekali bahwasannya 2 tahun itu bukan masa yang pendek bagi kita untuk bisa tidak melakukan usaha. Dan tentu keputusan sangat berat. Tadi sebagaimana teman saya sampaikan, seyogyanya pemerintah setelah membuat keputusan hadir dengan kebijakan-kebijakan yang memastikan kegiatan usaha haji dan umroh ini dapat berjalan dengan baik. Ini kami tunggu sekali lampu hijau dari pemerintah. Di samping, kami juga ingin memastikan anggota-anggota kami tetap menjaga amanah-amanah yang telah dititipkan oleh jamaah pada biro-biro perjalanan tersebut. Kami yakin insya Allah tidak akan banyak berefek secara bangkrut dan sebagainya, karena belum ada informasi ada penyelenggara yang bangkrut akibat ditutupnya usahanya. Namun sebagai asosiasi yang membawahi bahwa biro-biro tersebut sebagai tanggung jawab moral kami sekarang menggiatkan kegiatan diversifikasi usaha bagi anggota, bagi para penyelenggara haji dan umroh di bawah Ampuri, yaitu ada bidang yang kami create pada kepengurusan tahun ini, yaitu bidang pengembangan usaha dan koperasi. Bidang ini sangat intens semenjak ditutupnya kegiatan ibadah umroh pada tahun lalu dan haji pada tahun lalu, intens melakukan edukasi dan ajakan kepada seluruh penyelenggara di bawah Ampuri untuk bisa melakukan training-training bagaimana membangun usaha-usaha lain selain haji dan umroh. Kami telah melakukan training bagaimana membuat usaha kuliner, kafe, kemudian membuka restoran, dan usaha-usaha yang lain termasuk diantaranya ekspor impor. Kami juga ingin bahwasannya penutupan kegiatan bisnis haji dan umroh selama ini tidak berefek kepada pemutusan hubungan kerja karyawan. Makanya kami selalu menganjur dan mengajak seluruh anggota kami, pengusaha di bawah penyelenggara haji dan umroh, tetap menjaga ikatan emosional kepada karyawannya, mengaktifkan mereka pada kegiatan-kegiatan usaha sejenis lainnya, sehingga bisa mereka lebih ada masukan selain daripada kegiatan yang selama ini mereka lakukan, itu haji dan umroh. Tentunya perlu diapresiasi diversifikasi usaha yang dilakukan oleh para penyelenggara ibadah haji ataupun umroh di tengah berbagai upaya untuk melawan kerugian yang dalam mungkin karena pandemi COVID-19 ini. Betul. Kita kembali kerugian lagi mungkin itu kita hindarin karena kita punya tanggung jawab, banyak karyawan telah puluhan tahun bekerja pada sektor usaha ini. Maka sekali lagi kita berharap juga pemerintah hadir dengan kebijakan
stimulusnya, kemudian kegiatan intensifnya. Oke. Sebagaimana diketahui, kami ini berbasis Biro Perjalanan Wisata. Aha. Kita berharap juga Menteri Sandiaga Uno juga bisa merangkul kami untuk lebih serius dalam pengembangan usaha domestik halal pariwisatanya. Insya Allah kita berharap Ya, kegiatan ini sangat membantu baik. pengusaha-pengusaha Muslim yang Aha. selama ini hanya fokus pada haji dan umroh untuk bisa melakukan diversifikasi usaha yang lebih luas lagi. Terakhir satu Pak Firman, stimulus dan juga insentif tersebut yang diharapkan dari pemerintah, dari Kementerian Parekraf ataupun dari berbagai lembaga begitu sampai saat ini sudah dirasakan atau belum oleh pengusaha ibadah haji dan umroh? Iya, secara langsung dikhususkan pada sektor haji dan umroh belum. Kita Mhm. berharap keputusan ini adalah tahun kedua, hal-hal tersebut segera bisa direalisasikan. Tentu Oke. insya Allah Ampuri akan membangun komunikasi kepada kementerian-kementerian terkait. Mhm. Baik, baik. Pak Firman M. Nur, untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Kami sama-sama berharap agar seluruh rangkaian proses yang sudah dilakukan secara matang tadi diungkapkan oleh Pak Firman ini bisa berbuah hasil yang sangat baik di mana kita sudah bisa melawan pandemi COVID-19 ini sehingga calon jemaah haji kita bisa kembali melaksanakan ibadah dengan tenang pada tahun depan insya Allah. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum, Amin, selamat amin, ya pagi. Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Aldi.